Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Sampai mana ya? Wa qad wa'ada ya? Qala al-imam wal-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa qad wa'adallahu ta'ala fil musibati sawaban 'aziman idza sabara wahtasaba. Dan sungguh telah menjanjikan oleh Allah Ta'ala tentang musibah, menjanjikan akan ganjaran pahala yang besar apabila sabar oleh seseorang, wahtasaba, dan mengharapkan ganjaran pahala oleh orang. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, walanabluwannakum, dan demi sesungguhnya kami akan menguji akan kamu, yakni linakhtabirakum, lanakhtabir, mana itu, yakni lanakhtabirannakum, sungguh akan menguji oleh kamu, oleh kami, kum, akan kamu semua. Wal ikhtibaru minallahi ta'ala idharu ma yu'lamu minhu bihil ghaibu. Adapun pengujian dari Allah itu menampakkan sesuatu yang diketahui daripada sesuatu dengan ujian itu oleh sesuatu yang tak nampak, yang gaib. Sungguh akan kami uji kalian itu bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada rasa takut, yakni makhafata qitalil aduwi, yakni takut diperangi musuh, wal ju'i, dan kelaparan, yakni al-maja'ata, yakni kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kurang daripada harta benda, yakni dhahaba amwalihim, hilangnya harta benda mereka manusia, wal anfusi, dan jiwa, yakni al-auja'a wal amrada wal qatla wal mauta, yakni al-auja'a, segala derita, wal amrada, dan penyakit, wal qatla, dan dibunuh, wal maut, dan mati, was samarati, dan kurang daripada buah-buahan, yakni la takhrujus samaratu kama kanat takhruju, tidak keluar oleh buah-buahan sebagaimana adalah buah-buahan itu keluar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira oleh kamu wahai Nabi Muhammad, as-sabirina, akan orang-orang yang sabar, ala rozaya wal masaibi, atas segala cobaan dan musibah-musibah.
Thumma na'atahum, kemudian mensifati oleh Allah akan orang yang sabar. Faqala, maka berfirman Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menimpa pada mereka oleh satu musibah, qalu, maka mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami itu kepada Allah yaitu kembali. Inna lillahi, yakni nahnu abidullahi, adapun kami semua itu hamba-hambanya Allah. Wa fi mulkihi wa fi qabdatihi, dan pada kerajaan Allah dan pada genggaman Allah. In aishna fa alaihi arzaquna, kalau hidup oleh kami maka atas Allah yaitu jaminan rezeki kami. Wa in mitna, kalau mati oleh kami, fa ilaihi ma'aluna wa maradduna, maka kepada Allah yaitu tempat kembalinya kami, wa maradduna, dan baliknya kami. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah yaitu kembali, yakni ba'dal mauti, sesudah mati. Fal wajibu alaina, maka adapun yang wajib atas kita, an narda bi hukmihi, yaitu bahwa ridha oleh kita dengan hukum ketetapan Allah. Fa illam narda bi hukmihi fala yarda anna idza raja'na ilaihi, maka jika tidak ridha oleh kami dengan hukum ketetapan Allah, maka tidaklah ridha Allah kepada kami apabila pulang oleh kami kepada Allah. Ulaika, adapun mereka itu, yakni ahla hadhihi sifati, orang-orang yang memiliki sifat ini, alaihim salawatun, atas mereka yaitu segala macam rahmat, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmah. As-salawatu jam'us salati, adapun lafaz salawat yaitu bentuk jamak dari mufrad lafaz salat. Was-salatu minallahi ta'ala ala salasati aujuhin, adapun solawat dari Allah yaitu bentuknya atas 3 macam. Taufiqut ta'ati, pertama diberikan taufik, kemampuan melakukan ketaatan. Wal ismatu minadzunubi, dan perlindungan dari segala dosa. Wal maghfiratu, dan ampunan. Fahadha tafsirus salatil wahidati, maka adapun ini taufik, ismah, dan maghfirah, yaitu penjelasan satu solawat Allah. Wa ammas solawatu, adapun bermacam-macam solawat dari Allah, fala ya'rifu muntahaha illallah ta'ala, maka tidak mengetahui akan ujungnya kecuali oleh Allah Ta'ala. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa rahmatun, dan kasih sayang, yakni wa rahmatun minallahi ta'ala, dan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, ilal istirja'i, kepada membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un,
yakni waffaqahumullahu lidzalik, memberikan taufik oleh Allah akan mereka, memberi taufik akan mereka oleh Allah, lidzalika bagi yang demikian itu, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara bab tentang pentingnya sabar menghadapi musibah. Kita harus pahami adanya kita di alam dunia ini adalah bukan mau kita. Tidak ada satupun dari kita yang bercita-cita ada di alam dunia. Tandanya orang tua kita, berapa banyak orang yang pengen punya anak sampai wafat tidak punya anak. Ada yang pengen punya anak laki-laki keluar perempuan. Ada yang pengen perempuan berojol lagi laki-laki. Menunjukkan ada kekuatan besar yang maha kudrat iradat yang menghendaki adanya kita di jagat raya ini, di alam dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir di dunia, kita harus pahami hubungan kita dengan dunia, dengan alam dunia. Apa itu? Sebelum kita lahir, dunia ini negeri cobaan. Dunia ini negeri ujian sebelum kita lahir, sehingga saat lahir di dunia kita harus paham bahwa dunia ini negeri ujian dan negeri cobaan. Bila kita memahami ini, maka muncullah di dalam diri kita akhlak mulia yang disebut kesabaran, yang disebut kesabaran. Sabar itu apa? Biar gampang, sabar itu ibaratnya payung. Sabar itu biar kita mudah memahaminya, yang namanya sabar itu payung. Payung. Tahu payung enggak? Jadi payung itu, saudara, tidak bisa menghentikan hujan. Hujan terjadi, pakai payung. Jadi berhenti enggak hujannya? Enggak. Maka payung itu tidak bisa menghentikan hujan yang terjadi. Tidak bisa. Tapi jangan lupa bahwa payung itu bisa memelihara kita, bisa menghantarkan kita menuju tujuan kita dengan tidak kebasahan. Hujan mah tetap terjadi, berkat payung jadi tidak basah. Artinya dunia ini negeri ujian. Dengan sabar, sabar itu tidak bisa menghentikan
tidak bisa menghentikan ujian, enggak bisa. Tapi kita harus paham, sabar itu bisa memelihara kita berjalan di alam dunia ini menuju tujuan kita akhirat dengan tidak kebasahan, keluhan, dan ratapan. Kalau kita punya sabar, maka sabar ini dibutuhkan oleh kita manusia selagi kita ada di alam dunia. Kudu sabar. Mau marah-marah kayak apa kejadian juga, datu bocah ya baru lahir udah jadi ketum partai ya. Enggak usah pakai begitu-begitu, mau ngapa? Pegel, digaji kagak, dapat duit kagak, enggak usah. Sabar. Kalau sabar akan ketemu inspirasi, maka dimunculkan namanya otak. Otak ini penggerak bagaimana kita untuk berlaku sabar selama ada di alam dunia. Nah, ngomongin musibah, kata yai kita, wa qad wa'adallahu ta'ala fil musibati sawaban aziman idza sabara wahtasaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta jagat raya, pencipta ujian, pencipta musibah, udah janjiin kepada mereka yang sabar balasan yang amat sangat besar. Yakini ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita. Sebab ujian itu dibuat oleh Sang Maha Pembuat ujian untuk menguji kita. Apakah kita ini imannya baja apa kerupuk? Kalau kerupuk kena angin dikit, melempem. Tahu melempem? Ya begitu. Ulet itu bukan tekun ini uletnya. Begitu. Iya begitu. Itu begitu. Kalau kita ini namanya kerupuk, kena angin dikit, roboh. Kalaulah kita ini emas, dibakar itu bakal kinclong dan bagus. Kalaulah kita ini kayu bakar biasa, keluar asap bau busuk. Kalaulah kita ini kayu gaharu, maka dibakarnya wangi. Maka akan diukur apakah kita ini kayu gaharu ataukah kita ini kayu bakar biasa. Terserah kita. Di sanalah letak janji-janji kebaikan besar dari Allah bagi orang yang sabar. Malam hari ini yai kita Imam Abul Laith As-Samarqandi menyoroti janji Allah bagi orang yang sabar dan janji Allah bahwa dunia negeri cobaan pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah. Apa kata Allah?
walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina, itu ayat 155. 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 157, ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Imam Abu Lais, sebetulnya kalau orang mau renungi, begitu Allah janjikan balasan yang amat luar biasa bagi siapapun yang terkena musibah, catatannya sabar. Di mana? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 sudah cukup menjadi cahaya bagi seorang hamba selama mengisi hari-hari di alam dunia ini. Allah sampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi sesungguhnya, Allah pakai sumpah. Demi sesungguhnya aku bersumpah, kata Allah, aku akan uji kalian manusia. Orang mukmin itu diuji sama Allah, dicoba sama Allah. Apa itu ujian? Ujian itu tidak buruk. Ujian itu untuk menampilkan sesuatu yang tak nampak menjadi nampak. Kita enggak tahu ini timah, tembaga, apa emas, dibakar. Dibakar itu untuk menampakkan benar-benar emas ataukah timah. Begitu. Jadi ujian dari Allah itu enggak jelek. Ujian dari Allah itu bagus. Makanya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir itu yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Kalau datang dari Allah, semuanya baik. Uang dari Allah. Allah nguji. Ndak ada di sekolah diberikan ujian tujuan guru pengen hinakan murid-muridnya. Enggak ada. Tanpa ada ujian juga guru tahu ini benar, ini kagak. Tahu ini pinter, ini bodoh. Tahu sebetulnya. Tapi perlulah ada ujian untuk menyatakan yang ada ini tadinya tidak tahu biar jadi tahu. Maka ujian itu hanya untuk memperjelas sesuatu yang gaib. Ujian yang tadinya kita nggak tahu kita ini sabar apa tidak, diberi cobaan baru ketahuan. Begitu. Baru ketahuan. Begitu. Tumbang enggak dengan dicaci? Tumbang. Oh, timah. Begitu. Inilah yang disebut ujian. Dan Allah udah janji bahwa Anda bakal diuji. Dan janji Allah itu pasti. Emang dunia ini innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Bila Allah bilang aku akan uji kalian, pastikan di dalam hati kita selama di dunia ada hubungan kita dengan alam dunia
bahwa dunia ini negeri ujian. Ini nggak bakalan lepas. Biar gampang kayak laut, ada ombak. Jadi kita jangan berpikiran bagaimana biar nggak ada ombak. Ya nggak bisa. Emang laut mah ada ombak. Kadang gede, kadang kecil. Ini namanya ombak nih karakter daripada laut. Karakter laut ada ombak. Kadang gede, kadang kecil. Tugas kita nyebrang dari Merak ke Bakauheni, dari Tanjung Priok ke Pulau apa terserah, Pulau Kelapa atau pulau apa, Pulau Seribu. Ini tugas kita nyebrang. Laut itu ada ombak, emang itu udah karakternya. Maka kita harus pahami, ombak tuh kadang gede, ombak tuh kadang kecil. Tugas kita bukan mencaci maki ombak, tapi mengendalikan perahu kita bagaimana supaya sampai ke negeri tujuan. Kalau ombak gede bagaimana ngadepinnya, kalau ombak kecil bagaimana. Ini tugas kita, mengendalikan perahu kita. Dunia ini namanya laut. Ada ombak, ombak tuh namanya ujian. Kita menghindar, enggak bisa. Menghindar ujian karena karakter dunia itu ada ujian. Tugas kita mengendalikan hati kita dengan keimanan yang ada bahwa kita ada di alam ujian, alam dunia. Ya udah. Kalau diuji emang juga adanya di dunia. Kok ada ombak ya? Ya jangan heran, emang juga adanya di laut. Kalau pengen nggak ada ombak, mainnya di kobak. Tahu kobak nggak? Begitu main tuh di situ tuh baru nggak ada ombak. Ini dunia. Karena itu Allah udah janji kita akan diuji Allah. Apa? Ini Allah udah janji bisyai'in minal khauf. Ada rasa ketakutan. Menang apa kagak ini ya kayak begini nih. Begitu. Ada ketakutan. Ya ada. Itu namanya ujian. Ada khauf. Khauf apa nih? Takut. Takut enggak bisa ngidupin anak bini. Takut enggak bisa kita nyekolahin bocah. Takut ketemu musuh. Ada ketakutan tuh menghantui hati kita. Jangan heran kalau ada ketakutan di hati. Amantu billah. Emang Allah udah janji dalam Al-Quran. Allah kasih cobaan dengan rasa takut. Ini bagaimana ya? Mana peluru dikit, mana calonnya sufi, sulit finansial. Begitu. Lebih parah dari duafa. Begitu. Ini bagaimana? Itu ada takut. Enggak apa-apa. Emang takut itu udah menjadi karakter, dihantui sebagai membuktikan janji Allah. Ada rasa takut dalam hidup. Itu enggak bisa enggak. Ini orang miskin doang yang takut. Ya Allah, boleh tanya yang kaya-kaya tuh. Kita belum ngobrol, ngelihat mobil doang. Ya Allah, mercy. Hitam metalik, full AC, full musik, enak banget. Ngelihatnya doang. Belum ngobrol. Belum. Bagaimana ini ya kalau sampai nggak jadi? Ini bisa kena ciduk ini. Ketahuan semua. Begitu. Ada takut semuanya. Takut. Ketakutan itu ada. Manusiawi. Begitu, karena memang ini Allah udah janji. Allah uji kita. Orang kaya begitu. Kita ngelihat enak tuh hanya ngelihat. Ngelihat doang enak. Belum ngobrol. Coba kita ngobrol sama teman kita yang kata kaya tuh. Berdua.
runyem obrolannya, nggak ada enaknya. Kelihatannya doang kalau di majelis nyengir aja, kelihatannya doang. Padahal di rumahnya puyeng. Bener nggak? Tuh bener katanya. Tuh begitu. Ini ujian. Takut satu. Walju, kelaparan. Apa itu kelaparan? Orang tuh takut nggak makan. Bagaimana ini ya? BBM naik lagi. Begitu kan, naiknya diem-diem. Begitu. Tahu nah, dia ada ketakutan. Ada takut kelaparan. Nggak cukup nih gaji. Nggak cukup, bagaimana, ngeluh-ngeluh masih hidup juga. Ini bagaimana? Nggak pakai bagaimana. Ada ujian. Bagaimana cara ngolah kita ya, biar nggak kelaparan. Lihat orang tua kita dulu cerdas, memiliki kesabaran menghadapi ujian dari Allah. Begitu makan makan tempe mulu, tempe budek budek tempe mulu. Baik tong, besok kita nggak bakalan makan tempe, besok dikasih tepung ya. Tempenya begitu. Hari Senin, Selasa tempe bacem, apalagi ya Rebo apa ya, diorek. Jadi orang dulu tuh diputer-puter, itu aja. Itu namanya pandainya mengelola hati. Begitu, makan singkong mulu, budek nih, budek singkong, besok bikinnya getuk. Singkong juga. Begitu. Besok lagi gengsot. Tahu gengsot nggak? Ya Allah, apa aja diputar-putar. Itu namanya cara mengelola dengan sayyidul insan. Pimpinan kita manusia namanya otak. Dikasih bekal untuk ngadepi ujian ini. Ngadepi ujian ini. Nggak bisa. Ada lapar, wa naqsin minal amwal, takut kurang harta. Ada ketakutan. Nih bagaimana kalau begini nih usaha bisa menurun. Nih bagaimana ini? Bagaimana? Macam-macam ketakutan. Banyak. Begitu ketakutan. Jadi naqsin minal amwal, ketakutan hartanya kurang, takut hartanya lenyap, takut hartanya hilang. Ada orang nyalon dewan, itu tidak sedikit. Nyalon dewan tuh untuk ngamanin perusahaan dia biar jangan kurang harta. Ada banyak. Begitu. Itu motivasinya. Macam-macam. Dan ini ada rasa takut. Ada rasa takut. Ada. Semuanya begitu. Rasa takut itu ada. Wal anfusi, kurang jiwa. Apa itu kurang pada anfus? Bisa aja dikasih sakit. Begitu, bisa aja dikasih derita. Bisa takut dibunuh, takut diculik, termasuk takut mati. Itu ada. Orang itu bakal diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kurang harta, ada yang diuji dengan kurang jiwa. Keluarga kita ada yang meninggal. Ada juga yang diuji muah-muahnya. Udah parah nih ujian. Iya, dia takut juga, ia lapar juga, kurang harta juga, kurang keluarga juga. Diuji jiwa, peperangan, macam-macam. Wasamarot, ada juga yang diuji dengan kurang buah-buahan. Begitu biasanya tumbuh jadi nggak tumbuh karena paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Ala kulli hal, Allah janji saya bakal uji manusia
dengan berbagai faktor ujian macam-macam yang tadi. Namun kata Allah, wa basyiris sabirin, wahai Nabi Muhammad, sebagai contoh dan sampel kita, sampein ama mereka manusia yang mengalami ujian. Itu ujian tidak menghinakan, asal sabar, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar aja. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada yang sabar ngadepi ujian. Tuh, yang nimpain ujian Allah, yang nyuruh sabar Allah, yang untung kita, bukan Allah. Jadi cubitan itu bukan untuk menghinakan kita, biar kita sadar bahwa kita hamba Allah. Kata Allah ama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Hujan jangan takut, mendung jangan takut, jangan takut, jangan takut sama ujian, asal punya sabar. Sebab sabar adalah payung, tidak bisa menghentikan ujian, tapi bisa menghantarkan kita ke tempat tujuan tanpa belepetan, tanpa kebasahan. Sumana atahum, lalu ciri orang sabar itu apa? Ciri orang sabar itu satu. Mana? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu cirinya bila mendapat musibah selalu mulutnya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka laci, oh dagangan kita minus hari ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar diucap tapi dihayati. Inilah orang yang sabar. Apa itu innalillah? Sadari bahwa kita ini datang ke dunia sebagai tamu. Bukan mau kita ini hamba Allah, dibawa kepemilikan Allah, dibawa genggaman Allah. Kita orang punya Allah. Kalau kita diuji, dicela, dimaki, dicerca, jangan marah kayak gelas nih. Gelas nih model begini jelek, dia enggak marah. Kenapa? Karena kata gelas, yang kudu marah yang punya. Maka yang marah biarkan Allah, dicela ndak usah. Jangan biarin, tunjukin. Apa yang penting benar di mata Allah. Orang dicela gelas, dikata jelek ini, biarin. Itu adalah komentar orang. Yang penting yang kudu marah jangan kita. Karena kita punya Allah. Dagang kita rugi hari ini, Allah yang uji. Ada rahasia apa ini saya dah dikasih rugi? Cari. Kalau kita hidup di dunia, rezeki tanggung jawab Allah. Oh mungkin kemarin untung, kita salah jalan. Waktu lagi dagang tempo dulu rugi, nangis mulu malam Jumat keluar Batang. Ziarah orang-orang soleh, ziarah. Alhamdulillah usahanya maju. Bukan keluar Batang, ke Guci. Ya Allah, makasihnya bukan nama Allah, ke puncak aja. Yang kagak-kagak. Oh mungkin ini kali ya.
Begitu jadinya munculnya begitu di dalam diri kita. Innalillah, kalau kita hidup Allah udah tanggung jawab rezeki kita. Rezeki enggak mesti duit doang. Emang dagang hari ini rugi, enggak apa-apa. Begitu, yang penting anak pada sehat, bini sehat, teman kita untung banyak. Ya Allah, bininya lahiran gak bisa normal, kudu sesar, mana bayarnya mahal lagi. Mana prematur, kudu inkubator, mahal lagi. Alhamdulillah kita enggak. Jadi begitulah. Karena ada kesadaran inna lillah. Kita hidup Allah yang kasih rezeki. Kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, Allah yang uji, ndak usah marah. Allah. Kedua, ucapan ini mengandung konsekuensi wa inna ilaihi raji'un. Kita ujungnya bakal balik sama Allah. Ujian ini bakal dinilai oleh Allah. Dengan ujian yang menimpa nih, maka singkatnya mulut ngucap kalau kena musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, singkatnya di hati saya ridho dengan ketetapan takdir Tuhan. Singkatnya saya terima, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah saya buka toko, alhamdulillah saya tutup toko, wal khairu untung, wasyarru rugi, udah ada ketetapannya. Bismillah kita nyapres, alhamdulillah udah selesai 14 Oktober umpamanya. Wal khairu jadi, wasyarru kagak jadi, bimasyiatillah udah ada ketetapannya dari Allah. Kita cuman ikhtiar doang. Begitu. Bismillah saya mengusung si fulan, alhamdulillah saya selesai. Wal khairu jadi, wasyarru kagak jadi, ketetapannya dari Allah. Bismillah saya tidur sama bini, alhamdulillah saya kelar tidur dengan bini. Wal khairu punya anak, wasyarru enggak punya anak, urusan ketetapan Allah. Bismillah saya berangkat ke rumah sakit, alhamdulillah saya udah selesai berobat. Wal khairu sembuh, wasyarru enggak sembuh, udah ada ketetapan dari Allah. Begitulah. Bismillah saya iklan dagangan ini, alhamdulillah udah selesai daripada iklan. Wal khairu berhasil, wasyarru kagak berhasil, udah ada ketetapan dari Allah. Pokoknya tugas saya closing gak closing, yang penting posting mulu. Begitu. Namanya juga usahanya online. Ini namanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ngajar bismillah, kita ngajar alhamdulillah udah selesai ngajar. Wal khairu paham tuh si murid, wasyaru kagak paham, ada ketetapan dari Allah. Yang penting maksimalkan dalam penguraiannya. Begitulah hidup, segalanya kayak begitu. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila mana orang mendapat musibah, dia mulutnya mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un dengan menghayati kandungan maknanya. Apa janji Allah bagi orang yang terkena musibah dan sabar? 3 yang Allah janjikan: sholawat, rahmah, dan hidayah. Sholawat bentuknya banyak, rahmat bentuknya mufrad.
Solawat jamak muannas salim, alif dan ta. Orang yang sabar dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikasih 3 keuntungan. Yang pertama, Allah kasih solawat yang banyak. Apa itu solawat yang banyak? Dari solawat yang banyak, kata Imam Abilais, satu saya mau sebutin. Dari solawat yang banyak, satu solawatnya aja, nilainya orang itu semangat dalam ibadah. Dengan sabar, dapat taufiqut ta'ah. 2, dari satu solawatnya Allah, dapat perlindungan, tidak melakukan kedosaan. 3, dapat pengampunan dari Allah. Ini baru satu solawat. Yang lainnya jangan ditanya, banyak banget keuntungannya. Makanya Allah jelaskan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di luar nalar, wong satu solawat aja makin tekun ibadah, dia dijaga dari dosa, dapat pengampunan besar dari Allah. Itu satu solawat. Apalagi Allah janjikan 3 tuh. Yang pertama, banyak solawat dari Allah. Allah kasih solawat gara-gara sabar. Yang kedua, Allah kasih rahmat. Yang dengan rahmat itu perekonomiannya berubah, jadi sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat keluarga, sehat kantong, sehat usaha. Satu rahmatnya gara-gara sabar. Gara-gara sabar Allah kasih, pertama, banyak solawat buat dia dari Allah, banyak kasih sayang dari Allah. 2, kasih rahmat sama Allah, kasih rahmat. Dan 3, kasih hidayah, wa ulaika humul muhtadun. Begitu. Kenapa? Karena memiliki kesabaran. Inilah yang disebutkan Allah janji ketika musibah, balasan besar bila sabar. 3 balasan, tapi satunya aja banyak. Solawat, enggak ulaika alaihim solatun minallah min rabbihim, tapi solawat. Kata yai kita, satu solawatnya aja memiliki 3 komponen. Ketaatan mendalam sama Allah, perlindungan dari dosa, dan ampunan. Itu satu solawatnya Allah. Bagaimana kalau solawatnya banyak yang Allah janjikan? Itu sih nggak tahu kadarnya kecuali Allah, bighairi hisab. Begitu. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki kesabaran, melihat gaji iming-iming dari Allah, solawat min rabbihim, rahmatun, dan hidayah, wa ulaika humul muhtadun. Dari mana hidayah, rahmat, solawat? Dari sabirin. Dari sabirin. Kenapa sabar? Kudu paham dunia ini negeri ujian. Enggak ada yang lepas dari ujian. Bahkan yang paling berat ujiannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendapatkan derajat tinggi karena kesabarannya tidak ada bandingannya. Segini aja tuh bacaan tadi selesai. Wallahu a'lam bishawab. Minta izin, minta ridho, ndak ada tanya jawab. Kita baca Fatihah. Promo taklim per 15 Oktober 2023 300.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya daripada saudara-saudara semua
diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang bapa dan saudara-saudara niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.